Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan di Muscat, di Abu Dhabi maupun di manapun antum berada, kita kembali mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk menambah iman kita dan menambah kecintaan kita kepada Rabbul Alamin, menambah keterikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sebagaimana dikatakan, man kana billahi a'raf, siapa yang lebih kenal Allah Subhanahu wa taala, kana bihi akhwaf, maka dia akan kana minhu akhwaf, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ibadatihi atlab, semakin semangat untuk beribadah. Wa an ma'siyatihi ab'ad, dan semakin jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang semakin jahil, semakin tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia tidak takut kepada Allah, tidak begitu semangat beribadah dan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pembahasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini benar-benar langsung menambah keimanan, ya, karena kita sedang berbicara tentang Rabb yang kita ibadahi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dua nama yang mulia, yaitu Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim, Al-Akram. Yang mananya adalah maha mulia, ya, maha mulia. Datang dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil dari Al-Quran ada 3 ayat, ya. Yang pertama dalam surat An-Naml ayat 40, "Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, maka Rabbku maha kaya dan maha mulia. Siapa yang kufur atau yang kafir, sungguhnya Rabbku maha kaya, maha mulia, maha kaya lagi maha mulia. Sebelum kita melanjutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan digabungkan antara ghaniyun dengan karim, ya. Ya. Ghaniyun dengan karim, sungguhnya Allah maha kaya dan lagi maha mulia. Artinya beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbuat baik kepada hamba-hambanya bukan karena kebutuhan, ya, tapi memang karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan dari hambanya apapun, ya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh rezeki dari mereka, aku tidak butuh makan dari mereka. Ya, karena Allah maha kaya. Tapi Allah berbuat baik kepada hamba-hambanya, kepada makhluk penciptaannya karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika digabungkan Karim, maha baik, maha mulia, dengan Ghani, kita tahu bahwasanya karamnya Allah, maha baiknya Allah kepada makhluknya bukan karena kebutuhan, karena Allah sendiri adalah maha kaya. Ini ayat yang menyebut tentang kata Karim. Kemudian juga ayat yang kedua dalam surat Al-Infitar ayat 6, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang buat kalian terpedaya dari Rabb kalian, ya? Apa yang buat kalian, wahai manusia?
Apa yang buat wahai manusia, apa yang memperdayakan kalian? Apa yang menipu kalian? Atau menipumu ya, menipumu sehingga durhaka kepada Rabb-Mu yang maha mulia, penciptamu yang maha mulia. Artinya ayat ini celaan kepada manusia. Kenapa engkau manusia bisa durhaka kepada Rabb-Mu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Rabb-Mu sangat mulia, Dia yang menciptakan kamu, Dia yang menyempurnakan ciptaanmu, Dia yang menyeimbangkan ciptaanmu ya, Dia memberi rezeki kepadamu, memberi segalanya. Kenapa kau bisa durhaka? Ini pertanyaan yang artinya Allah mengingatkan kepada manusia, kok bisa engkau durhaka kepada Rabb yang menciptamu? Ini di sini Allah mensifati dirinya dengan ma gharraka bi rabbikal karim, Rabb-Mu yang maha mulia, penciptamu yang maha mulia. Kemudian ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ya. Fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim ya. Ayat yang ketiga, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Rabbu al-Arsyil Karim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah penguasa al-Arsh al-Karimu. Ini Rabbu al-Arsy al-Karimu. Di al-Karim di sini ada dua qiraah di al-Karim. Ada dua qiraah, ada qiraah al-Karimu, ada qiraah al-Karimi. Kalau dia al-Karimu, maka dia adalah sifat daripada Arsh. Kalau dia al-Karimu, maka dia sifat daripada Rabb, ya. Nah, kalau kita baca la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karimu, maka ini al-Karim adalah sifat daripada Rabb. Al-Karim adalah sifat dari Maha Kaya. Itu Rabb yang Maha Kaya, yang Maha Mulia. Pemilik Arsh yang Maha Mulia. Adapun kalau kita baca Al-Karimi, berarti yang disifati dengan mulia adalah Arsh tersebut ya. Ini dalam Al-Qur'an. Kemudian ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Adapun ayat keempat terkait dengan Al-Akram. Al-Akram adalah dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah demi nama Tuhanmu yang termulia. Yang termulia. Subhanallah. Ini dalil bahwasanya di ayat pertama atau surat pertama yang turun, itu bagian daripada surat Al-Alaq, Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Al-Akram. Di sini subhanallah berarti nama Allah yang pertama kali Rasulullah SAW dengar dari Al-Quran adalah Al-Akram sebagai sifat daripada Rabb. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dan sungguhnya Tuhanmu adalah Al-Akram yang maha termulia, yang maha termulia. Isyarat bahwasanya inilah nama yang pertama kali ditampakkan oleh Allah kepada Nabi SAW untuk menunjukkan bahwasanya Tuhan yang merintahkan engkau untuk membaca surat ini adalah Tuhan yang termulia ya. Tuhan adalah yang termulia. Seluruh gambaran kemuliaan maka Dialah yang paling termulia ya, sebagai gambaran tentang sifat-sifat Allah yang lainnya ya. Jadi ini yang pertama kali atau kita katakan nama Allah yang pertama didengar oleh Rasulullah SAW, disampaikan kepada Rasulullah. Tentu selain Rabb ya, karena Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Rabb di situ Tuhanmu, tapi ketika sebut nama Al-Akram. Tapi dari Al-Qur'an. Tapi yang berikutnya dalil daripada sunnah. Hadis. Di antara hadis-hadis yang menyebut tentang sifat Al-Karim atau Al-Akram adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun sittir yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran. Inna rabbakum hayyun karim. Kata Nabi, inna rabbakum hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran. Sungguhnya Rabb kalian Maha malu dan Maha mulia. Ya, Maha mulia. Jadi, jika hambanya mengangkat kedua tangannya, lantas Allah mengembalikan kosong kedua tangannya. Jika hambanya mengangkat kedua tangannya kepada Allah, Allah mengembalikan kosong. Allah malu. Malunya Allah Subhanahu wa taala bukan karena kekurangan, tetapi karena karimnya Allah, karena mulianya Allah. Seakan-akan tidak pantas bagi Allah, tidak layak bagi Allah yang Maha mulia, lantas kalau ada yang minta Allah tidak kasih. Itu maksudnya. Maksud malu di situ ya. Tidak pantas bagi Allah yang saking mulianya, saking baiknya, kemudian ada yang minta kemudian Allah tidak kasih, maka tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara datang dalam hadis. Datang dalam hadis, tapi lafal ini lafalnya syadz atau tidak terdapat dalam nuskah buku-buku hadis. Namun termaktub dalam nuskah Tirmizi. Yaitu doa Aisyah radhiyallahu anha ketika Lailatul Qadar. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, in alimtu anna Lailatul Qadar, in alimtu anna Lailatul Qadar, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu suatu malam Lailatul Qadar, apa yang aku bacakan? Apa aku pinta kepada Allah? Maka Rasulullah SAW berkata, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Sungguhnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Afu, yang Maha pemaaf. Engkau mencintai pemaafan, maka ampunilah aku. Ini riwayat yang sahih. Dalam sebagian tambahan di sini ada afuwun karim. Jadi disebut afuwun karimun. Ini dalam riwayat Tirmizi ada tambahan karim. Namun tambahan ini syadz atau hanya tambahan tambahan ini tidak sahih. Tidak sahih. Jadi kalau kita berdoa cukup kita tidak perlu tambah karim. Karena saya dengar sebagian imam-imam masjid ketika mereka berdoa, mereka mengatakan Allahumma innaka afuwun karimun, mereka tambah. Ya Allah, innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Secara makna tidak mengapa, tetapi secara apakah dia ada valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Ini diingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah bahwasanya tambahan dalam nuskah Tirmizi ada karim, maka ini tidak sahih. Dan kita berusaha berdoa dengan lafal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa plek persis seperti yang dibaca oleh Nabi, maka itu yang terbaik. Jadi ini tidak sahih, ada tambahan afun karim. Kemudian adapun akram Al-Akram datang dalam doa sahabat. Dalam doa sahabat. Kalau enggak salah Ibnu Mas'ud. Sahabat ketika sa'i. Yang kita sering baca, ini tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi boleh seorang baca, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham wa tajawaz innaka antal a'azzul akram. Ketika sa'i, innaka anta al-a'azzul al-akram. Sungguhnya ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku, sungguhnya Engkau Maha perkasa wal akram, dan Engkau adalah Maha yang termulia. Dan di antara konsekuensi dari Maha mulianya Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Maha mengampuni.
Ini dalil-dalil terkait dengan Al-Karim maupun Al-Akram. Amin. Adapun makna Al-Karim atau Al-Akram, ya. Sudah? Makna Al-Karim atau Al-Akram. Tentunya kedua nama ini diambil dari lafal Al-Karam. Al-Karam. Dan Al-Karam dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau saya bacakan dalam kitab Fiqhul Asmaul Husna halaman 187. Lafzul karam lafzun jami'un lil mahasin wal mahamid. La yuradu bihi mujarradul a'ta. Kata beliau al-karam itu maknanya adalah lafal yang menunjukkan akan kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang baik dan hal yang terpuji, hal-hal yang baik dan terpuji. Beliau ingin ingatkan tidak hanya terbatas pada sekedar pemberian, tidak terbatas hanya pada pemberian, pada i'ta. Karena kalau kita sekilas kita bilang Allah Karim, maksudnya Allah Maha Pemberi, ya. Maha Pemberi. Padahal beliau mengatakan tidak, ya. Salah satu dari makna al-karam, ya, yang terpuji, yang terbaik adalah pemberian, ya. Allah Maha Memberi. Tapi dia tidak terbatas pada makna al-karam tersebut, ya. Al-karam tidak terbatas pada makna pemberian saja, ya. Oleh karenanya itu dalam Al-Qur'an Allah mensifati hal-hal yang indah dengan al-karam. Contoh dalam Al-Qur'an. Contoh penggunaan lafal al-karim dalam Al-Qur'an. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala in hadza illa malakun karim, tentang Nabi Yusuf alaihissalam. In hadza illa malakun karim. Ya. Nabi Yusuf disifati oleh para wanita ketika melihat keindahan ketampanan Nabi Yusuf, mereka mengatakan tidaklah Yusuf ini kecuali malaikat yang mulia. Mulia di sini bukan karena Yusuf memberikan sesuatu, tapi karena ketampanan, keindahan. Maka keindahan yang terpuji juga disifati dengan karim, ya. Kemudian juga orang yang paling bertakwa, ya, ini Yusuf karena tampannya, alaihissalam karena tampannya. Kemudian kedua contoh orang yang bertakwa sifati karim. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini contoh. Kemudian tadi ketika Ratu Bilqis didatangi surat dari Nabi Sulaiman, surat Nabi Sulaiman alaihissalam, disebut juga dengan karim. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ulqiya ilayya kitabun karim. Dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lihat suratnya Nabi Sulaiman, ini surat yang mulia. Kenapa mulia? Ada khilaf di kalangan para ulama, mengatakan tulisannya indah, ada yang mengatakan isinya indah, ada isinya. Intinya disifati. Jadi maksud saya makna karam bukan cuma hanya memberi, tapi semua keindahan, semua kebaikan disifati dengan karam. Demikian juga dalam ayat tadi salah satu qiraah, ya, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Qiraah yang satunya, ya, arsy yang mulia. La ilaha illa huwa rabbul
arsy al-karim dengan qiraah kasrah. Sifat daripada arsy yang mulia. Quran juga disifati dengan Quranun Karim. Al-Quran Al-Quranul Karim. Orang bilang Al-Quranul Karim. Quranun Karim. Ini di antara artinya sebut karam ya digunakan pada selain sifat Allah juga disifati pada selain Allah Subhanahu wa taala, yang ini semua menunjukkan ya, seperti Nabi Yusuf juga dikatakan bahwasanya akramun nas Yusuf, orang yang paling mulia Yusuf alaihissalam. Kenapa? Nasabnya yang paling tinggi, karena dia adalah nabi, putra nabi, putra nabi, putra nabi. Sampai empat generasi nabi semua. Kemudian malaikat juga disifati dengan karim, kiraman katibin. Malaikat-malaikat yang mulia ya. Kiraman katibin. Kiram jama dari karim, yaitu malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat. Maksud saya ini peringatan dari Syekh Abdul Razak bahwasanya makna daripada karam umum. Makna dari al-karam tidak terbatas pada pemberian. Makanya tidak tepat kalau kita artikan Al-Karim adalah maha pemberi, ya. Tidak, tapi kita sebutkan maha mulia karena Allah Subhanahu wa taala maha mulia dari banyak sisi ya. Terkait dengan kebaikan dari Allah maha baik. Ini dikatakan maha baik, tapi sebenarnya tidak terbatas pada maha baik, dia maha mulia. Maha mulia ya, Al-Karim ya. Taib, adapun penjelasan para ulama tentang makna Al-Karam, maka banyak kita nukilkan. Syekh Abdul Razak saya bacakan tentang makna Al-Karam ya, atau Al-Karim. Di antaranya, setelah itu kita akan jelaskan. Silakan buka kitab Fiqhul Asmaul Husna halaman 187. Para ulama memiliki banyak tafsir tentang makna Al-Karim yang semuanya kembali kepada Jami'il Mahasin wal Mahamid, yaitu nama Al-Karim itu kembali kepada yang terpuji, yang terindah, yang terbaik. Ya, ini semua maknanya Al-Karim. Di antaranya katsirul khair wal ata. Namanya Al-Karim adalah yang banyak pemberiannya ya, disebut dengan Al-Karim. Ada yang mengatakan Al-Karim maksudnya ad-daim bil khair, yang senantiasa kebaikannya tiada henti. Ada yang mengatakan banyak kebaikannya. Yang kedua yang pemberiannya tiada hentinya. Ada yang mengatakan Al-Karim alladzi lahu qadrun azim wa sya'nun kabir, yaitu memiliki kedudukan yang tinggi. Ini dari sisi yang lain ya. Kalau tadi dari sisi kepada makhluk, kalau ini dari sisi Allah sendiri maha agung. Wa qila, ada yang mengatakan Al-Karim ail munazza' 'anil naqais wal afat. Al-Karim yang mulia adalah yang tersucikan dari segala kekurangan. Wa qila, namanya Al-Karim adalah Al-Mukrim, Al-Mun'im, Al-Mutafaddil, sang pemberi nikmat, sang pemberi pemberian, namanya Al-Mukrim, Al-Mun'im. Wa qila alladhi yu'ti la li'iwad. Yang namanya Al-Karim adalah yang memberi tanpa meminta, tanpa mengharapkan balasan. Wa qila alladhi yu'ti li ghairi sabab, yang memberi tanpa ada sebab, dia berikan aja, memang baik, kasih saja tanpa ada sebab. Ini kembali kepada pemberian. Wa qila alladhi yu'ti man yahtaj wa man la yahtaj, yang memberikan kepada yang butuh maupun yang tidak butuh. Baik. Yang butuh dikasih, yang tidak butuh pun dikasih. Wa qila alladhi idza wa'ada waffa. Ada yang mengatakan namanya Al-Karim adalah yang jika berjanji maka akan ditunaikan janjinya. Wa qila alladhi turfa ilaihi kullu hajatin saghiratin aw kabirah. Al-Karim adalah yang semua hajat diangkat kepadanya, baik hajat keperluan yang kecil maupun keperluan yang besar. Wa qila alladzi la yudayyi'u man iltaja ilaihi. Adalah Al-Karim adalah zat yang tidak membiarkan orang yang bersandar kepadanya, ya. Ya, seperti perkataan Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim, dia berkata idzan la yudayyi'una. Kalau memang Allah yang perintahkan engkau wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami, Allah tidak akan meninggalkan kami. Wa qila fi ma'nahu alladzi yatajawaz 'anil dzunub wa yaghfiru sayyi'at. Namanya Al-Karim adalah yang mengampuni dosa-dosa
dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ila ghairi dzalik, dan makna-makna yang lain yang disebut oleh para ulama. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa kullu dzalika haqqun. Semua tafsiran ini dari berbagai macam perkataan ulama beliau ringkaskan. Kata beliau, wa kullu dzalika haqqun. Semua tafsir tentang Al-Karim ini semuanya benar. Lianna hadzal ism min al-asma'il husna dalla ala ma'anin adidah. Karena ism nama ini Al-Karim termasuk nama Asmaul Husna yang menunjukkan makna yang banyak, yang kembali kepada keindahan, kebaikan, ya, bukan hanya sekedar terbatas pada pemberian sebagaimana dipersangkakan oleh sebagian orang. Baik. Kemudian beliau mulai menjelaskan tafsiran-tafsiran tadi. Fa idza qulna al-karim huwa al-katsirul khair wal ata. Kalau dikatakan Allah adalah al-karim, yaitu yang banyak pemberiannya dan banyak kebaikannya, siapakah faman aktsaru khairan min Allah? Maka Allah yang terbaik dalam hal ini. Siapakah yang pemberiannya lebih baik, lebih banyak daripada Allah? Enggak ada. Allah memberikan terlalu banyak pemberian, ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kalian minta, bahkan Allah memberikan kepada kalian apa yang tidak kalian minta, sebagaimana dalam qiraah wa atakum min kullin ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kalian tidak minta. Jadi kita ini diberikan oleh Allah apa yang kita minta, apa yang tidak kita minta. Dan kalau Allah sudah beri sangat banyak, lihat betapa banyak pemberian kita. Siapa yang mau memberikan kepada kita nikmat sebanyak ini? Orang tua kita pun tidak mau, apalagi teman kita, apalagi enggak ada yang mampu memberi pemberian, apalagi seluruh makhluk di alam semesta. Siapakah? Maka dia Al-Karim, dia yang paling terbaik, terbanyak pemberiannya. Kalau kita salah satu pendapat ulama Al-Karim adalah huwal katsirul khair, yang banyak kebaikannya dan banyak pemberiannya, maka tidak ada yang bisa menandingi Allah karena Allah yang paling banyak pemberiannya dan paling banyak kebaikannya. Wa idza qulna innahu daimul khair. Kalau ada yang pendapat ulama yang mengatakan Al-Karim adalah yang pemberiannya kontinu, tidak pernah terputus, maka kita katakan itu memang hakikatnya demikian. Tidak ada yang mampu pemberiannya tidak terputus kecuali Rabbul Alamin. Selain Allah Subhanahu wa taala, kalaupun berbuat baik pasti terputus dan terbatas. Ya, berbuat baik sesekali, tidak terus-menerus, terkadang terputus terus-menerus, ya. Adapun yang pemberiannya selalu kontinu hanyalah Rabbul Alamin. Ini salah satu makna Al-Karim, yaitu ad-daim bil khair, yang senantiasa memberi. Tafsiran yang ketiga, sebenarnya mengatakan Al-Karim huwa alladhi lahu qadrun azim wa sya'nun kabir. Al-Karim adalah zat yang memiliki kedudukan yang tinggi. Maka kita bilang, maka siapakah yang memiliki kedudukan tertinggi seperti Allah Subhanahu wa taala? Bahkan para hamba tidak mampu untuk mengetahui dahsyatnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya sifat-sifat Allah. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak mampu untuk memujimu sebagaimana yang seharusnya. Anta kam asnaita ala nafsik. Yang mampu memuji dirimu hanyalah dirimu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah SAW memujinya sebagian, bukan semua yang memang Allah berhak untuk mendapatkan pujian yang terdahsyat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan Al-Karim adalah yang maha termulia, maka dialah Allah, karena dia yang memiliki sifat yang teragung, bahkan makhluk tidak mampu untuk mengenali seluruh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tafsiran berikut, tafsiran keempat, wa idza qulna innal karim huwal munazzah 'anil naqais. Kalau kita katakan namanya Al-Karim adalah yang bersih, tersucikan dari kekurangan-kekurangan, wal afat, dari cacat-cacat, maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang semata-mata sendirian bersih dari segala kekurangan. Manusia, makhluk manapun pasti ada kekurangan, tidak sempurna. Siapapun orang yang pasti punya kekurangan, paling tidak pasti mati. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala seluruh sifatnya sempurna. Allah setiap sempurna, di seluruh sifatnya mencapai puncak kesempurnaan. Dan di antara nama-nama Allah kita sudah jelaskan Al-Quddus, di antaranya As-Salam, ya, As-Subuh. Ini semua menunjukkan Allah bersih dari segala kekurangan. Wa idza qulna, tafsiran yang kelima, jika ada yang mengatakan Al-Karim ana al-mukrim al-mun'im al-mutafaddil. Al-Karim adalah yang memberi kenikmatan, ya. Maka siapakah yang al-mukrim al-mutafaddil kecuali Allah Subhanahu wa taala? Yang bisa memberi, yang bisa memberi karunia siapa? Hanya Allah. Yang lain tidak bisa seperti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh perbandahara langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kekayaan langit dan bumi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha. Allah memberikan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tahan dari siapa yang Allah kehendaki. Maka tidak ada yang bisa al-mutafaddil, memberi karunia seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan makna Al-Karim, maknahu, ini semua saya baca dari buku Syekh Abdul Razak, ya. Alladzi yu'ti la li'iwad, yaitu memberikan tanpa ada balasan. Maka tidak ada yang bisa demikian kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena semuanya makhluk adalah makhluk Allah. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta milik Allah Subhanahu wa taala.
pemberian semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan balasan sama sekali. Wong kita yang ciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak bisa beri manfaat kepada Allah dan tidak bisa beri mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberi tanpa ada butuh balasan sama sekali. Sedikit pun, karena Allah tidak butuh kepada siapapun. Justru kita ini butuh kepada Allah dan kita ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Siapa yang bersyukur itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara, siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sungguhnya Rabbku Maha Mulia dan Maha Kaya. Jadi Allah memberi tidak butuh dengan apapun dari makhluknya, justru makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qulna ma'nahu alladhi yu'ti li ghairi sababin. Namanya Al-Karim. Jika kita katakan Al-Karim maknanya adalah yang memberi tanpa sebab, maka dialah Allah. Wahdahu al-mutafaddil bin niwal min ghairi su'alin. Badal khalqa bin ni'am wa awsa alaihim al-ata' tafaddulan minhu karaman. Dan Allah tanpa sebab Allah ciptakan manusia, Allah berikan dia nikmat, ya. Allah berikan begitu saja. Allah ciptakan dia, Allah berikan nikmat tanpa dia minta, ya. Tadi kita kata atakum min kullin ma sa'altum. Di antara tafsiran ayat tersebut dalam satu qiraah Allah memberikan apa yang kalian tidak minta. Ya, tanpa ada soal Allah berikan, tanpa ada sebab dari makhluk Allah berikan. Wa idza qulna, kalau kita katakan maknahu alladhi yu'ti man yahtaju wa man la yahtaj. Fallahu wahdahu yu'til muhtaj hajatahu wa yazid in aman minhu wa tafaddalan. Allah memberikan kepada yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Itulah hanya Allah. Yang meminta Allah kasih, yang tidak minta juga Allah kasih, karena Allah lebih tahu tentang kebutuhan hambanya tersebut. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta, tanpa kita terbetik dalam benak kita butuh nikmat tersebut. Tapi Allah berikan. Kita masih kecil dalam perut ibu kita, yang tahu tentang kebutuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kebutuhan kita, asupan gizi dengan semuanya tanpa kita bisa minta, tanpa kita pikirkan sama sekali. Lihatlah bagaimana dalam anggota tubuh kita, jantung berdetak, organ-organ tanpa kita atur. Kalau ini semuanya organ tubuh kita yang atur, kita bakalan bingung. Gimana ngatur organ ginjal, gimana ngatur paru-paru, jantung, enggak bisa. Tapi bergerak dengan sendirinya, Allah berikan tanpa kita minta, ya, tanpa kita pikirkan bahkan, tapi Allah berikan nikmat tersebut. Dialah yang memberi kepada yang membutuhkan dan kepada yang tidak membutuhkan. Kemudian di antara, kalau ada yang mengatakan Al-Karim adalah alladzi idza wa'ada waffa. Jika dia berjanji maka dia penuhi, maka demikianlah Allah setiap apa yang janjikan. Inna wa'dallahi haq, maksudnya Allah itu benar. Ya, bagi yang mengimaninya, ya, bagi yang mengimaninya. Adapun manusia sering berjanji ternyata menyelisihi. Kenapa? Karena ketidakmampuan, terkadang karena uzur. Demikianlah makhluk, karena kekuasaan tidak di tangannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala semuanya tinggal dua kata, kun. Kaf dan nun, segala perkara cuma tinggal kun, maka jadilah. La mani'a lima a'ta. Apa yang Allah ingin berikan maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa idza qulna, kalau ada yang berkata, makna dari Al-Karim alladzi turfa ilaihi kullu hajatin shaghirah wa kabirah. Ya. Segala kebutuhan diangkat kepada Allah, baik kebutuhan kecil maupun kebutuhan besar. Itulah Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'an. Yang di langit dan di bumi mohon kepada Allah, maka Allah setiap hari dalam kesibukannya memenuhi kebutuhan makhluk. Ada yang minta kepada Allah urusan kecil, ada yang minta kepada urusan besar. Semua urusan yang begitu kompleks Allah penuhi setiap saat bagi makhluk-makhluknya. Semua kebutuhan. Siapa yang bisa melakukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza qulna ma'nahu alladzi la yudayyi'u man iltaja ilaihi. Yang disebut dengan Al-Karim yaitu yang tidak menyia-nyiakan, tidak membiarkan orang yang bersandar kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkata, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik, ya. Ya, Allah tidak akan sia-siakan. Siapa yang bersandar kepada Allah pasti ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita katakan maknanya adalah alladzi yatajawazu anidz dzunub wa yaghfiru sayyi'at. Dialah Al-Karim, yaitu mengampuni dosa-dosa dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala. La yata'adzamu dzambun ayaghfirahu. Tidak ada dosa yang dianggap besar bagi Allah jika Allah ingin menghendaki. Semua dosa kecil mudah bagi Allah. Dosa sebesar apapun mudah bagi Allah untuk Allah ampuni. Tidak ada dalam kamus Allah bahwa ini terlalu besar tidak saya ampuni. Tidak ada. Semua dosa, semua syirik, mau kufur, kalau seorang bertobat akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Tidak ada bagi Allah ini terlalu banyak sehingga aku tidak ampuni. Sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, sebesar bumi ini dosa dibawa oleh seorang, mau syirik, mau kufur, mau apa, kalau dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni hambanya tersebut karena dia adalah Al-Karim. Dan di antara konsekuensi Al-Karimnya, karamnya,
Allah mengampuni kebaikan-kebaikan hamba. Bukan cuma kesalahan-kesalahan hamba. Bukan cuma itu, orang-orang yang bertobat kepada Allah, bahkan Allah kasih ganjaran dengan tobatnya tersebut. Tobatnya dijadikan nol, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dengan menjanjikannya surga, ya. Bahkan dalam sebagian ayat ulaikal yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bahkan sebagian hamba-hamba Allah yang bertobat kepada Allah, dosa-dosanya dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Dan inilah di antara sikap karam Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah akhir dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, dan Syekh Abdul Razak menukil dari buku Al-Asna fi Syarhi Asma'il Husna karya Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Baik, apa faedah dari kita mengenal nama Al-Karim dan Al-Karam? Tentunya banyak faedah dari mengenal nama Al-Karim dan Al-Karam. Di antaranya kita tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu Allah Maha baik. Kalau kita gambarin dalam hati kita, kita tahu ada manusia terbaik, tenang dia baik sekali. Kita kan punya teman, ini orang baik sekali, jangan khawatir. Ya, kita tahu dia baik, kita yakin Allah lebih baik daripada itu. Ibu kita baik, ayah kita baik, Allah lebih baik daripada itu. Al-Karam. Ya. Dia tidak ragu-ragu kalau bertobat untuk kembali untuk berdosa untuk bertobat karena Allah adalah Al-Karam. Allah Maha baik. Dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah Al-Karam, ya. Dan kita tidak malu-malu untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Tidak malu-malu minta kepada Allah. Sampai dalam sebagian hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yas'al ahadukum rabbahu hatta syiraka na'lihi." Sesendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah meskipun hanya untuk perbaiki tali sendalnya. Nabi Musa berdoa dalam Al-Qur'an, ya, "Tsumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, aku adalah fakir, butuh kepada kebaikan darimu. Sebagian salah menafsirkan Musa minta roti. Minta roti, Allah kabulkan dia. Tidak usah malu-malu untuk minta kepada Allah segala keperluan kita angkat minta kepada Allah karena Allah adalah Al-Karam, Al-Karim, Maha baik. Kemudian di antaranya kita menimbulkan dalam diri kita rasa malu, ya. Tadi firman Allah, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apa yang buat engkau terpedaya sehingga durhaka kepada Rabbmu yang Maha mulia? Allah Maha baik sama kita. Terus kenapa kita bermaksiat? Harusnya kita malu, sudah diberikan banyak kenikmatan, ditutup aurat kita, ditutup aib-aib kita, pun kita masih sampai kapan? Kita malu harusnya. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Imra'atul Aziz, maka Nabi Yusuf berkata, "Innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihudz zalimun." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana aku mau membangkang? Ini salah satu tafsir, Rabbi maksudnya Allah. Allah telah berikan aku kenikmatan, aku bisa menafsirkan mimpi, aku diberi iman, aku diberi tauhid. Kemudian aku membangkang padanya. Harusnya kita malu. Kita selama ini dalam kenikmatan dari Allah. Allah berikan kita pandangan dari sebagian orang yang buta. Allah berikan kita kesan dari sebagian orang yang sakit, ya. Allah berikan kita rumah, berikan kita istri, berikan anak, kemudian kita membangkang kepada Allah. Nah, kalau kita tahu Allah Maha baik, harusnya kita malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya kita berusaha memiliki sifat al-karam. Karena Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, suka dengan keindahan. Allah afu, adalah maha mengampun, dan Allah suka dengan orang-orang yang mengampuni. Dan Allah adalah sakhi, Allah adalah karim, Allah adalah maha baik, Allah suka dengan orang yang muhsinin, ya. Allah muhsin dan Allah yuhibbul muhsinin. Dan di antaranya Allah karim, Allah maha baik, Allah suka dengan orang-orang yang baik pula. Maka seorang berusaha baik, ya, agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan dari makna Al-Karim ataupun Al-Akram. Sebenarnya menyebutkan perbedaan antara Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim maknanya maha mulia, Al-Akram artinya yang termulia. Yang termulia artinya Al-Karim distinjau dari zatnya sendiri, artinya Allah secara zatnya karim, maha mulia dalam segala sisi zatnya, sifatnya, perbuatannya. Al-Akram jika dibandingkan dengan selain Allah, maka tidak ada yang menandingi kemuliaan Allah, karena dia adalah Al-Akram yang maha termulia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.